Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan selamat bergabung pada segmen Silver KJ Otaku Room yang khusus untuk rekomendasi anime. Dan ini adalah sejak terakhir KJ upload itu sekitar 2 mingguan KJ nggak upload ya dulu ya. Soalnya apa? KJ beneran sakit. Ditambah lagi sekarang editornya ya lagi nggak ada. Nah, editor ini KJ nggak tahu, tidak bisa menghubungi si om editor, mungkin beliau lagi sakit atau gimana. Sampai akhirnya orang yang ada di belakang kameramen ini adalah orang yang berbeda. Gampangnya adalah kalian pasti akan kangen dengan orang ini. Ini. Halo. Nah, ada Mang Eko. Jadi Mang Eko istilahnya gini lah ya. Mang Eko ini adalah temannya KJ yang waktu itu bahasin SAO ya, Mang ya. Nah, iya ngomong aja nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang gitu ya. Mungkin Mang Eko ini baru tahu ya sistem di KJ itu udah banyak banget yang berubah. Oke, banyak banget yang berubah. Ditambah lagi KJ udah nggak pengen nyeritain semua lengkap tentang animenya. Oke. Nah, Mang Eko ini ada di sini waktu kemarin itu sudah sempat KJ cari-cari juga. Ternyata Mang Eko sakit pula gitu. Sampai akhirnya waktu itu kita nonton SAO bareng ya. Nah, nonton SAO bareng. Dari situ akhirnya ya sekarang yang bantuin KJ sementara ini adalah Mang Eko. Oke? Ya udah, basa-basinya itu aja dulu. Intinya buat rekomendasi anime kali ini KJ kayaknya udah kehabisan stok untuk anime Winter 2022. Oke? Soalnya udah habis semua. Terakhir yang pengen KJ tonton tuh sebenarnya apa sih? Sabiko apa itu yang kalau nggak Sabiko ya? Yang gara-gara Sabisco ya, yang itu pokoknya gara-gara jamur itu kita pertempurannya terjadi gitu, perang. Nah, lantaran KJ belum nonton sama sekali dan nggak tahu apa yang harus dibahas di sana. Intinya KJ nggak terlalu mengerti. Kemungkinan KJ baru bakal nonton itu setelah ini. Dan itu bakalan sebagai penutupnya kali ya, penutupnya untuk bahasan di Winter 2022 ini. Dan kita bakalan mulai masuk ke Spring 2022, musim semi. Animenya itu bakalan banyak banget yang baru-baru. Terutama yang lagi kasih tungguin itu adalah si Tate no Yusa. Terus kita mungkin satu musim ini bakalan bersabar lagi sampai ke next musim itu bakalan ada Kanokari. Musim depan ini udah termasuk ada Overlord juga. Tapi KJ belum bisa memastikan. Kita tunggu aja Winter 2022 ini selesai secara total. Oke? Dan sekarang KJ ini bakalan merekomendasikan sebuah anime yang anti mainstream banget. Itu kelihatan mah ke sini? Kelihatan ya? Ini ada tokoh yang mungkin jarang banget dilirik sama para pecinta anime. Anime ini berjudul Ballroom e Yokuso atau Selamat Datang di Ballroom ya. Nah, Ballroom itu apa sih? Ballroom ini adalah sebuah tempat ya, studio yang didesain untuk apa nama olahraganya bisa dibilangnya kalau dengan baju seperti ini? Dance. Oke. Dengan dance mereka ini membuat sebuah kategori olahraga tersendiri. Nah, salah satunya yang paling populer dalam dance ini adalah waltz, di mana para penarinya itu akan berpasang-pasangan dan mereka akan bisa dibilang memang menggunakan tata rias wajah yang sedikit klinis gitu ya, nyentrik banget gitu dengan semuanya yang serba mengkilap. Oke. Nah, dengan tata cara seperti itu masuk sebuah penilaian khusus untuk olahraga ini. Kemudian di sini juga termasuk banyak banget kategori dance-nya. Mulai dari tango, salsa, terus ada waltz dan masih banyak yang bisa dicari dalam kategori dance ballroom ini. Dan untuk deskripsi ceritanya ini sedikit agak berbeda dari anime lain. Dimana di sini ada seorang siswa SMA bernama Tatara Fujita. Nah, Tatara ini adalah seorang siswa yang tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak memiliki keinginan untuk
melakukan sesuatu yang wah gitu. Mungkin bakatnya pun dia tidak tahu gitu ngapain. Sampai pada suatu hari, si Tatara ini diganggu oleh para berandalan dan dia kena palak. Terus di sini juga ada seorang yang menghampiri dia, menyelamatkan dia, dan orang ini adalah Kaname Sengoku. Jadi Kaname Sengoku ini adalah seorang profesional tari ballroom atau dance ballroom. Nah, dari sinilah seorang Tatara Fujita itu diperkenalkan ke dunia dance oleh seorang Sengoku. Waktu pertama anime ini muncul ini sekitaran 2017. Di 2017, dan di sana itu ratingnya hanya 6,25 alias 7 juga nggak nyampe. Soalnya bentuk desain karakternya ini aneh. Tapi kalau dilihat secara detail, ada nih satu karakter yang namanya Shizuku ini. Shizuku ini tuh kalau kalian perhatikan, itu mirip banget sama Shizuku yang ada di Haikyuu. Oke. Nah, usut punya usut ya. Mereka ini adalah karakter yang digambar oleh orang yang sama. Jadi, sutradara untuk ini, desain karakternya itu adalah penggambar dari Haikyuu itu sendiri. Dan dia membuat lagi sebuah anime atau manga yang berhubungan dengan sport, tapi yang diangkat di sini adalah bertemakan dance, dan dance-nya juga bukan dance yang modern. Sama nggak sih studionya? Studionya sama. Studionya sama dari yang Haikyuu punya. Aja nggak terlalu namanya apa, nanti kasih tulis di bawah ya nama studionya apa. Nah, yang pasti studio ini adalah yang menggarap anime Haikyuu. Terus juga anime ini yang tadinya 6,25 itu mendadak jadi 7 sampai 8. Alasannya adalah kita bisa melihat sebuah dance ballroom mulai dari detail kita harus ngapain aja dalam dance tersebut, terus juga kita harus ngapain lagi di sana gitu ya. Ada kegiatan apa? Mulai dari 0 sampai dengan kompetisinya itu secara gamblang itu dicercah di sini, dibikin sebagus mungkin. Akhirnya banyak orang yang berkomentar saat manga ini dirilis, terus animenya juga dipublikasikan tahun 2017 itu, mereka berandai-andai bisa menjadi seorang dance ballroom. Kemudian poin keduanya adalah sesuatu yang ditanamkan pada anime ini, inilah yang membuat KJ ingin merekomendasikan anime ini, di mana sebuah gerakan dance itu bisa membawa seorang penonton ikut untuk merasakan atmosfer di dalam dunia dance. Seperti halnya si Tatara ini melihat si Sengoku berkompetisi, dia melihat Sengoku ini seolah-olah menunjukkan dialah yang terbaik dengan hanya memperlihatkan gerakan yang menurut KJ sih sebenarnya itu ya, kalau orang lihat itu hanya gerakan biasa gitu loh. Tapi di sini dilihatin kalau Sengoku ini itu seolah-olah menunjukkan gerakan sayalah yang terbaik, dan itu bisa tersampaikan ke penonton, dan kita yang melihat Tatara yang sedang melihat pertarungan itu tuh terbawa ke dalam sana. Dan tentunya ini didukung oleh background serta penggambaran yang sangat detail. Wajar dari 6,25 ratingnya itu langsung naik sampai ke poin 8. Oke? Buat kalian sobat KJ yang penasaran, kalian bisa langsung cek aja Ballroom E Yokuso. Oke, kalau gitu kita lanjut sedikit. Yang namanya Silver KJ rekomendasi anime itu nggak akan puas kalau misalnya belum KJ kasih ratingnya ya. Jadi KJ bakalan kasih rating khusus buat anime ini. Untuk anime ini, karena ini sudah selesai sampai dengan season 2, KJ kasih untuk story sampai keseluruhannya itu ada di 8,25 untuk ratingnya. Oke? Kemudian yang menarik di sini adalah openingnya. Openingnya ini berjudulkan 10% Roll dan 10% Romance by Unison Square ya. Nah, ya ini band ini lucu nih. Soalnya di openingnya itu digambarkan
seorang seorang siswa lagi jalan bareng gitu ya, sebelah-sebelahan, itu ada refleksi penggambaran si karakternya yang udah pakai baju penari ballroom. Dan itu menarik banget loh. Ini dibikin kayak gini, akhirnya minat orang buat nonton dan ingin menjadi seorang penari ballroom itu naik di sini. Ditambah lagi, orang yang tadinya nggak tahu tentang ballroom dance, itu penasaran. Semua ingin mencari semua yang berhubungan dengan ballroom dance. Salah satunya adalah ketika, ya tadi yang saya bilang, dia hanya seorang siswa SMA biasa, jalan lewat ke sebelah kaca gitu. Di kaca itu ada penggambaran diri mereka. Pantulan kacanya ini saat mereka sedang menggunakan baju ala ballroom dance ini. Dan ini menurut KJ opening terbaik selama KJ nonton anime. Jadi bukan cuma lagunya aja yang bikin semangat tambah naik, tapi penggambaran dari anime ini tuh tersimpulkan bahwa seseorang itu yang memiliki passion itu bisa tercurahkan gitu loh. Hanya dari gerak-gerik mereka dan keseriusan mereka dalam passion mereka tersebut, hobi mereka dan apapun itu akan tergambarkan seolah-olah semua itu lengkap di opening ini. Jadi semua itu seperti bilang bahwa Ballroom Yokuso ini tidak bisa dibilang sebagai anime yang dipandang sebelah mata. Jadi kalian sobat KJ jangan sampai tidak menonton anime ini. Oke. Jadi gini, untuk rekomendasian tentang Ballroom Yokuso-nya segitu dulu. Jadi buat sobat KJ, nanti siapa aja yang penasaran, kalian boleh menyampaikan pendapat di bawah kolom komentar ya. Terus juga terakhir nih, KJ bakalan ngasih sebuah informasi khusus di mana KJ punya satu tempat buat ngumpul para anime lovers ya. Langsung aja lihat seperti ini. Kita akan rekam di sini juga. Dan coba angkat di sini. Jadi angkat, lihat kajiannya gini. Nah, ini loh, ini ada sebuah Discord. Discord ini adalah tempatnya para otaku itu berkumpul. Dan di sini ada komunitas macam-macam. Mulai dari komunitas game, ya, komunitas cosplay, terus ada komunitas pecinta anime, ada juga tokusatsu fans, dan apapun yang berhubungan dengan otaku dan Jepang-Jepangan tentunya ya. Nah, buat sobat KJ yang pengen join ke sini dan mencari teman yang senang dan atau yang sehobi, kalian bisa cek di bawah kolom deskripsi. Linknya sudah tercantum di sana, dan Discord ini adalah Discord khusus yang sudah terboosting lengkap. Jadi kalian bisa nonton anime di sini. Nih, saya akan memperlihatkan ini. Nah, di sini ada satu tempat untuk anime list. Jadi anime list ini bisa buat kalian nonton anime. Contohnya, di sini baru ada beberapa anime aja, dan ini masih akan terus diupdate dan akan terus bertambah. Oke. Kita bisa cek salah satunya ini, Itai no wa Iyananode Bofuri. Nah, ketika diklik, ya oke, ini sudah ada animenya, kalian bisa menikmatinya. Terus juga fasilitas lainnya di sini kalian bisa selain nonton anime bareng, kalian bisa menggunakan bot yang ada di sebelah. Nih, bot musik ini lengkap semua, kalian bisa pakai, bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kalian yang senang dengan dunia Jepangan, ya kan. Selain itu juga masih ada lagi yang lain. Di sini KZ juga bakalan bikin event-event yang berhubungan dengan Jepangan, dan hadiahnya itu bakalan beda-beda. Mulai dari anime quiz sampai KZ juga bakalan share semua yang berhubungan dengan event-event Jepangan juga. Contohnya event cosplay, terus ada Japan Week dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Semuanya KZ bakalan share di sini. Terus juga bakalan bikin seperti anime quiz itu bisa lebih rutin. Mulai dari yang KZ bahas di konten ini sampai yang KZ bahas di sini. Siapapun yang ada di sini, KZ bikin kayak role buat
mungkin pin yang kayak gitu ya, jaket atau apa, itu semua akan kasih share di sini. Nah, di sini kalian tinggal isi room ini satu-satu dan kalian tinggal join dan masukkan botnya, lalu kalian bisa style apa yang kalian senang di sini. Oke, dan kalau misalnya kalian mau cari yang aneh-aneh, sebenarnya di sini juga ada, tapi KJ tidak mau membahasnya. Jadi selamat untuk para sobat KJ yang sudah join di Discord Silver KJ Sekai ini untuk mencari sesuatu yang aneh-aneh tersebut. Kenapa? Soalnya di sini bisa pilih role-nya sendiri. Oke, role-nya kalian bisa pilih dan nikmati ada apa aja, dan role tersebut bisa membuka ruangan yang Rahasia juga ya. Rahasia. Siap. Mungkin begitu aja. Jadi kita bakalan tutup, close, dan kesiniin aja, nggak apa-apa. Informasi KZ di Silver KZ rekomendasi anime segitu dulu. Dan mohon maaf, mungkin saat video ini di-share, hadiah yang kemarin anime rekomendasi itu baru 1 orang yang nerima. Angkat jempolmu kawan. jempol. Satu orang ini doang. Yang satu lagi mungkin belum sampai. Mungkin saat video ini sudah terupload, Mamang Shiroi Gunzoku ya kemarin yang menang, satu baju dia udah request. Semoga barangnya sudah sampai di tempat ya. Mohon maaf atas keterlambatannya, soalnya kemarin memang KJ bener-bener sakit dan nggak ada yang bantu edit. Biasanya KJ masih bisa bantuin edit nih. Dan sekarang Om Editor sedang tidak bisa dihubungi. Mungkin sedang banyak kegiatan, yang artinya KJ selama 2 minggu ini ya tumbang-tumbang beneran gitu. Jadi mohon maaf banget. Yang pasti mulai Senin ini KJ bakalan terus update anime rekomendasi lebih lanjut. Dan buat kalian yang masih penasaran, seperti tadi KJ bilang, tinggalkan pertanyaan kalian di bawah kolom deskripsi atau langsung join dengan Discord KJ dan bisa ngobrol langsung semua tentang Jepang-Jepangan di sana. Mungkin gitu aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Otaku Room rekomendasi anime berikutnya, dan kita akan create an otaku to be better. Dadah semuanya.